belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke statistika bagian ke-7. Adapun yang menjadi topik bahasan kita di pertemuan kali ini adalah modus data berkelompok. Baiklah anak-anak, semoga contoh soal beserta penjelasan yang akan saya berikan dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Topik kita pada hari ini adalah modus dari data berkelompok. Modus dari sekumpulan data itu adalah nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul. Ya, dengan bentuk umum, modus adalah tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas modus. Jadi sama seperti rataan dan median. TB adalah tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kemudian ada keterangan bahwa kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Karena apa? Karena memang modus itu adalah data yang paling sering muncul, sehingga dia akan berada di kelas dengan frekuensi yang terbesar. Kemudian keterangan D1 dan D2. D1 dan D2 ini diawali dengan kata selisih. Selisih, kalau untuk D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Jadi frekuensi kelasnya dengan frekuensi sebelumnya. Kalau D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi kalau D1 selisih frekuensi kelasnya ke kelas sebelum, kalau D2 adalah selisih dari frekuensi kelasnya ke kelas setelahnya. Oke, kemudian berikutnya adalah P. P ini adalah panjang kelas. Panjang kelas itu ingat adalah banyaknya variasi nilai dalam satu interval. Kita lihat contoh yang pertama. Sudah ada tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari kelas dan frekuensi. Oke, langkah pertama kita adalah menentukan kelas modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi yang terbesar. Kalau kita lihat frekuensinya ini, maka frekuensi yang terbesar itu adalah 12. Dan 12 ini berada di kelas 59 sampai 61. Maka boleh kita buat keterangan bahwa yang ini adalah kelas modus. Itu dia. Jadi gampang ya, menentukan kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi yang terbesar. Oke, kita akan mengisi setiap kebutuhan untuk rumusan atau untuk bentuk umumnya. Yang pertama adalah tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah kelas kurangi 0,5. Nah, kelas kita adalah 59 sampai 61, maka tepi bawahnya adalah 59 kurangi 0,5 sama dengan 58,5. Kemudian yang kita butuhkan adalah D1 dan nantinya adalah D2. Oke, D1 adalah selisih kelas modusnya, frekuensi kelas modus ke kelas sebelum, berarti selisih dari 12 ke 3. Itu adalah untuk D1. Kalau untuk D2 adalah selisih dari kelas modusnya, frekuensi kelas modusnya ke frekuensi setelahnya. Itu dia, selisih dari 12 ke 8 itu adalah untuk D2. Oke, maka kita buat D1 adalah 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kemudian untuk kelas D2-nya adalah 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kita butuh panjang kelas. Panjang kelasnya 59 sampai 61. Jadi kalau kita hitung tuh 59, 60, 61. Berarti panjang kelasnya ada 3. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya bahwa modus adalah tepi bawah kelas tambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Sama dengan tepi bawahnya disubstitusi adalah 58,5 tambah D1 kita 9 per
D1 tambah D2. D1 tambah D2 berarti 9 tambah 4 itu adalah 13 kali panjang kelasnya adalah 3. Sama dengan 58,5 tambah 9 kali 3 itu adalah 27/13. Sama dengan 58,5 kemudian 27 bagi 13 itu kita buat dia 2 desimal ya. Itu adalah 2,08 sehingga hasilnya adalah 60,58. Oke, sekarang kita lihat kelas modus kita adalah 59 sampai 61. Nah, hasil hitungan kita kelas modus kita adalah 60,58. Kita harus cek 60,58 ini tetap berada pada kelas modusnya yaitu 59 sampai 61. Jadi hitungan kita tidak boleh di luar interval kelas modusnya. Jadi kalau di luar kelas modusnya berarti ada yang silap itu di hitungannya. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Langkah pertama adalah kita akan menentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi yang terbesar. Kalau kita lihat frekuensi yang terbesar itu berada di kelas keempat, ya ini kelas 45 sampai 49. Itu adalah kelas modusnya. Jadi kita buat di sini kelas modus sama dengan 45 sampai 49. Jadi nanti hitungan akhir dari modus itu harus berada di interval ini. Dia harus berada di antara 45 sampai 49. Oke. Kita isi tepi bawahnya. Tepi bawah kelas berarti batas bawahnya yaitu 45 kurangi 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian D1 dan D2. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ke kelas sebelumnya. Berarti selisih dari 16 ke 10. Itu adalah D1. Kemudian D2 itu adalah selisih dari kelas modusnya ke kelas setelahnya. Jadi selisih dari 16 ke 8 itu adalah D2. Oke. D1 adalah 16 dikurang 10 sama dengan 6. Kemudian D2 itu adalah 16 dikurang 8 itu sama dengan 8. Panjang kelas. Panjang kelas itu adalah banyaknya variasi nilai di interval kelasnya. 45 sampai 49. 45, 46, 47, 48, 49. Berarti panjang kelasnya ada 5. Kita masukkan ke formulasinya. Modus sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Silakan disubstitusi PB-nya. PB-nya yaitu 44,5 tambah D1 kita tadi 6. Kemudian D1 tambah D2 6 tambah 8 berarti 14 kali panjang kelasnya itu 5 sama dengan 44,5 tambah 6 kali 5 30/14 sama dengan 44,5 tambah 2,14. Ingat ya, kita selalu mengambil 2 desimal. Sama dengan kalau kita jumlah itu adalah 46,64. Nah, kita cek. Tadi kelas modus kita itu adalah 45 sampai 49. Hasil hitungan kita adalah 46,64. Berarti modus yang kita hitung masih berada di dalam interval kelas modusnya. Gitu deh ya. Jadi, kita simpulkan bahwa modus untuk contoh soal yang kedua adalah 46,64 yang tetap berada di kelas 45 sampai 49. Oke. Baiklah anak-anak, demikianlah cara menentukan modus dari data berkelompok. Jadi langkah pertama adalah menentukan kelas dengan frekuensi yang terbesar. Jadi di mana frekuensi terbesar berarti disitulah kelas modusnya. Oke. Baik, demikianlah topik modus data berkelompok di pertemuan kali ini. Semoga contoh soal dan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
tetap sehat, tetap termotivasi. Sampai jumpa dan